Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku akan membantu kalian untuk menjelaskan teknis dan juga cara kerja permainan Clash Royale. Nah, di sini aku mempunyai beberapa teman-teman yang sedang ingin mencobakan permainan tersebut. Bisa dilihat dulu ya. Nah, kita mulai dari yang paling dasar banget. Saat memulai permainan, setiap player akan menerima dua jenis kartu, yaitu kartu soal dan juga kartu aksi. Nah, setiap player akan menerima 5 kartu soal dan juga 2 kartu aksi. Tidak lupa ya teman-teman, permainan ini hanya bisa dimainkan oleh 4 player atau 4 orang. Dan juga pada awal permainan, setiap player akan diakomodasi oleh 3 nyawa dan juga 10 eliksir. Nah, kira-kira apa sih eliksir itu? Nah, eliksir ini bisa diibaratkan sebagai suatu energi. Nah, energinya kira-kira bisa buat apa ya? Untuk kasih tahu aja nih ya. Untuk mengeluarkan kartu soal di sini perannya tuh sebagai kayak karakter gitu. Jadi dia bisa dipakai buat menyerang player lain. Nah, ada 3 jenis kartu soal, yaitu kartu soal susah, sedang, dan juga mudah. Untuk mengeluarkan kartu soal mudah, kamu hanya memerlukan 1 eliksir atau 1 energi. Untuk mengeluarkan kartu sedang, kamu membutuhkan 2 energi. Dan juga untuk mengeluarkan kartu susah, kamu akan membutuhkan 3 energi. Jika kamu diserang oleh 3 jenis kartu tersebut, tentunya nyawa kamu akan hilang. Tapi gak bakal hilang sepenuhnya kok, tergantung jenis kartunya juga. Nah, aku bakal jelasin dikit ya. Jika kamu salah menjawab, atau istilahnya ketika kamu diserang pakai kartu soal, misalnya nih, aku nanya ke kamu, 2 kali 2 berapa? Itu kan termasuk ke kartu soal mudah. Kamu gak bisa jawab, nyawa kamu akan hilang, tapi cuma setengah kok. Jadi, untuk kartu mudah dan juga kartu sedang, jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaannya, kamu akan kehilangan setengah nyawa. Namun, yang serem di sini sih, kalau kamu gak bisa jawab kartu susah, ya tamat riwayatmu, kamu akan kehilangan 1 nyawa. Meskipun kamu punya 3 nyawa, kehilangan 1 nyawa tentunya sangatlah krusial. Nah, untuk kartu aksi, ini adalah kartu yang digunakan di antara setelah kamu diserang atau ketika giliranmu. Jadi, jika kamu memilih untuk menggunakan kartu ini di saat giliranmu, kamu akan kehabisan giliran. Kamu tidak bisa menyerang player lain. Nah, untuk sekarang bisa disimak dulu ya kira-kira permainannya kayak gimana. Nah, sekarang kita masuk ke teknis permainannya langsung ya. Oh ya, aku lupa menjelaskan. Karena kalian mendapatkan 5 kartu, setiap 2 giliran kalian bebas mengambil atau istilahnya mengundi eliksir. Jadi, jika kalian ketakutan, waduh, gimana nih kalau misalnya eliksirku habis? Aku otomatis gak bisa nyerang orang lain dong. Tenang aja, tiap 2 giliran kamu bisa mengundi melewati kotak di tengah ini atau istilahnya ya tempat di tengah ini untuk mengambil undian. Setiap bintang yang sudah ditandai akan diberikan nomor. Nah, seperti ini berarti kamu tidak beruntung karena kamu mendapatkan 0. Jadi, sesuai keberuntungan ya teman-teman, kamu juga bisa mendapatkan 4 eliksir sekaligus jika kamu beruntung. Nah, sekarang kita masuk ke giliran ya. Jadi, kalau kalian perhatikan teman-teman di sini, mereka kan pasti bingung, gimana ya kira-kira cara menentukan siapa yang maju duluan, siapa setelahnya, dan seterusnya. Nah, untuk memulai permainan, mereka akan melakukan teknik home pimpa untuk menentukan runtutan permainan secara player. Bisa disimak ya. Home pimpa layung gambreng. Karena di sini Angger tangannya beda sendiri, dia akan memulai pertama. Lalu Kenzi, Keanu, dan juga Lintar akan melanjutkan home pimpa untuk mencari urutan kedua, 3, dan juga 4. Home pimpa layung gambreng. Gambreng. Yang kedua Lintar. Kedua Rudreng. Gabu. Nah, karena mereka semua sudah mendapatkan giliran, pasti kalian bingung. Gimana ya cara nentuin siapa harus menyerang siapa? Dan ya ini itulah. Nah, kalau kalian lihat di board games kita itu, di bagian pojoknya sebelah pion hijau dan juga biru ada sebuah spin the wheel. Nah, pemain yang mendapatkan urutan pertama atau ya istilahnya player yang sedang mendapatkan gilirannya wajib melakukan spin the wheel untuk menentukan lawan yang akan ia serang.
akan dipraktekkan langsung oleh Angger ya. Nah, karena di sini Angger mendapatkan angka 1 atau warna kuning, ia harus menyerang Keanu karena orang dengan pilihan warna kuning sekarang adalah Keanu. Kar 497. Waktunya 30 detik ya. Oke. Karena Keanu berhasil menjawab pertanyaan Angger dengan benar, Keanu selamat. Ia tidak kehilangan nyawa sekaligus. Bisa dilanjutkan ke urutan kedua ya. Spin lagi. Spin lagi. Spin lagi. 1. Wah, Keanu lagi nih. Iya, Keanu orang beruntung ya teman-teman. Waduh, pertanyaannya susah sekali. Keanu mendapatkan kartu susah. Kira-kira Tidak bisa menjawab. teman-teman. Anu. Nah, untuk menghitung, jangan lupa ya teman-teman, tiap jenis kartu juga ada batas waktunya. Untuk menghitung kartu mudah, kamu memerlukan waktu 30 detik. Atau istilahnya 30 detik ini batasnya lah. Kamu jika tidak berhasil menjawab dalam 30 detik, maka kamu akan dianggap tidak bisa menjawab soal tersebut. Jadinya kamu hangus. Untuk kartu seberang, kamu membutuhkan 1 menit. Lalu, untuk kartu susah, kamu akan diberikan waktu 1,5 menit atau 1 menit 30 detik. Nah, sekarang kita kembali nih ke Keanu sama Lintang. Kira-kira mereka udah bisa dapat jawabannya belum ya? Aku nyerah. Waduh, Keanu nya nyerah teman-teman. Kayaknya soalnya terlalu sulit deh. Berarti sekarang Keanu sudah kehilangan 1 nyawa. Bisa dilanjutkan ya ke giliran berikutnya. Aduh, balas dendam nih Keanu. Ayo lanjut deh. Wasik. Wah, Keanu berbagi banget ya teman-teman. Setelah ditolak dengan kartu susah, ia masih memberikan kesempatan baik untuk Lintang dengan memberikan kartu mudah. Sangat murah hati. Min 62. Benar kayak ya? Benar. Benar. Wah, Lintang selamat lagi teman-teman. Yuk lanjut. Kira-kira soal apa yang bakal ditodongkan oleh Kenzi kepada Angger? Waduh, soal susah lagi teman-teman. Sing salah kli. Lagi berpikir keras nih orangnya. X1 3/4, X2 min 2. Bener kan nih Kenzi? Benar. Ah, Oh my god. Oh my god. Sangat berotak Albert Einstein, titisan ilmuwan. Wiset. Lanjut. Ke Nah, Angger. bisa dilanjutkan ke giliran pemain berikutnya ya. Karena Angger berhasil menjawab pertanyaan tersebut, maka ia tidak kehilangan nyawa. Let's go. Let's Spin, go. bro. Biru. Aduh. Mantap kayak gini rasa jawab saya. Ah, soalnya apa itu teman-teman? Mudah banget kayaknya. Kalau mau balok. Mas kalau mau balok. Waktunya Jadi berapa? nggak sih teman-teman? Harusnya tahu sih. Kalau aku sih tahu ya, cuman nggak mungkin sih aku membacakan jawaban serta itu orang nol namanya. Waktu. Waktunya Berjalan. sisa berapa ya? Waktu selalu berjalan. Kalau dihitung dari sekarang sih kayaknya kurang 10 detik kan. Kuat nggak? 7. 6 5 aduh Udah nyerah. 2, 1. Ya, time out buat Kenzi. Karena dia nggak bisa jawab soal mudah, dia kehilangan setengah nyawanya. Lanjut. Itu juga ya. 4. Biru. Cerah. Ayo guys. Biasanya tuh. Semacam pertama lah.
Sebutkan Aduh, rumus. Kenji 2 kali ditodong pakai soal rumus teman-teman. Kalau kalian nggak hafal sih tentunya bakal jadi susah ya. Gimana nih Kenji? Gak hafal rumusnya. Time waktu terus berjalan. Waktu terus Sebenarnya itu lama loh teman-teman. Time is ticking. Nah, Nyawa berkurang. Nyawanya berarti berkurang lagi setengah. Di total nyawanya Kenji udah hilang 1 ya teman-teman. Kurang lebih dengan berjalannya setengah permainan, kalian udah tahu nggak sih gambarannya kayak gimana? Intinya permainan bakal berlanjut terus kayak gitu sampai salah satu playernya menang. Istilahnya tinggal 1 player lah di situ. Mungkin cukup penjelasan dari kami tentang permainan kami. Mohon maaf bila ada penjelasan yang mungkin kurang spesifik atau mungkin ya kurang jelas gitu deh. Aku minta maaf ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Dadah. dadah. Dadah, ayo.